Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ramdan Sidik, mahasiswa Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan juga Tanggung Jawab Sosial, yaitu mengenai kerangka tata kelola perusahaan. Nah, adapun poin-poin yang akan saya bahas dari materi kerangka tata kelola perusahaan ini ada beberapa poin. Yang pertama, pengertian dasarnya, kemudian struktur tata kelola perusahaan, fungsinya, kemudian mekanismenya, kemudian sasaran dan tujuannya, dan yang terakhir prinsip OECD. Langsung saja kepada subpoin yang pertama, yaitu arti tata kelola perusahaan. Nah, apa itu tata kelola perusahaan? Nah, arti dari tata kelola perusahaan ini ada beberapa variasi, yaitu keseimbangan kekuatan dan kewenangan, pertanggungjawaban, hak, proses dan pengendalian, dan juga nilai tambah. Namun, secara umum, pengertian tentang tata kelola perusahaan ini yang pertama memuat prinsip dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistem tata kelola perusahaan. Kemudian membangun sistem pada keseimbangan kekuatan dan kewenangan, kemudian menciptakan sistem pertanggungjawaban bagi perusahaan, dan yang terakhir mencapai sasaran berupa peningkatan nilai tambah perusahaan dan pemegang saham, perlindungan kepada stakeholder lain, dan juga penurunan biaya keagenan. Nah, poin yang kedua atau poin dari materi yang kedua, yaitu struktur tata kelola perusahaan. Nah, mengutip dari Zabihullah, yaitu pada tahun 2009, tidak ada pengertian tunggal tentang struktur tata kelola perusahaan. Perbedaan struktur di antara negara mencerminkan perbedaan budaya, hukum, regulasi, bisnis, dan juga sistem ekonomi. Nah, struktur artinya berbicara tentang lembaga atau organ dalam perusahaan atau luar perusahaan yang membentuk dan mendukung terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik. Lembaga atau instansi yang terlibat dengan tata kelola perusahaan diantaranya itu yang pertama pemegang saham, yang kedua stakeholder lain. Dibagi menjadi dua macam ya. Yang pertama, mereka yang memiliki kontrak dengan perusahaan seperti karya, konsumen, pemasok, kreditur, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, yaitu mereka yang tidak terikat kontrak seperti lingkungan, pesaing, dan lain-lain. Yang ketiga, dari lembaga atau institusi yang terlibat dengan tata kelola perusahaan, yaitu dewan komisaris. Yang keempat, direksi atau manajemen, kemudian regulator atau pemerintah, dan yang terakhir profesi, yang mana terdiri dari profesi akuntan publik, dan juga profesi atau lembaga penunjang pasar modal lainnya. Kemudian untuk poin yang ketiga, yaitu fungsi dari tata kelola perusahaan. Nah, struktur tata kelola diciptakan untuk melakukan fungsi-fungsi yang jika dikerjakan secara terintegrasi akan menghasilkan sistem pertanggungjawaban yang baik dari perusahaan kepada stakeholder atau publik. Jika fungsi-fungsi berjalan dengan efektif, biaya keagenan akan turun. Nah, masih dari Zabihullah pada tahun 2009 menyebutkan adanya 7 fungsi tata kelola perusahaan atau disebut corporate governance function sebagai berikut. Nah, yang pertama pengawasan atau oversight, kemudian yang kedua kepengurusan atau manajerial, kemudian yang ketiga kepatuhan atau compliance, kemudian yang keempat audit internal atau internal audit, yang kelima audit eksternal atau pelaporan, yang keenam monitoring, dan yang ketujuh kepenasehatan. Nah, ketujuh fungsi tersebut akan menghasilkan pembagian kekuasaan atau kekuatan yang seimbang antara lembaga atau institusi yang terkait dalam struktur tata kelola perusahaan. Nah, poin yang keempat,
dari kerangka tata kelola perusahaan, yaitu mekanisme tata kelola perusahaan. Nah, jadi mekanisme tata kelola perusahaan yang berasal dari dalam dan dari luar perusahaan dan dari pemerintah harus dirancang sedemikian rupa sehingga tercapai keseimbangan kekuatan atau balance of power antara pihak-pihak yang menangani tata kelola. Keseimbangan kekuatan berhubungan dengan tugas dan wewenang masing-masing pihak dalam struktur tata kelola atau regulator. Di antaranya OJK, profesi akuntan, konsultan hukum, apresial, aktuaris, dan business valuer. Dan internal perusahaan itu sendiri, yaitu pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan pimpinan perusahaan lain. Nah, mekanisme tata kelola diatur melalui regulasi oleh pihak otoritas, standar-standar oleh organisasi profesi atau kebijakan dan produsen yang dilakukan oleh internal perusahaan. Regulasi otoritas, standar profesi, kebijakan, dan prosedur perusahaan harus saling mendukung satu sama lain secara terintegrasi untuk tercapainya sistem tata kelola perusahaan yang baik. Nah, tujuannya sendiri dari mekanisme tata kelola yang baik yaitu untuk menghasilkan sistem pertanggungjawaban keuangan yang memadai dari perusahaan kepada stakeholder. Kemudian poin yang kelima yaitu sasaran dan tujuan. Nah, sasaran yang ingin dicapai dengan sistem tata kelola perusahaan yaitu yang pertama, peningkatan nilai tambah perusahaan dan pemegang saham yang tercermin dari imbal hasil investasi, hasil dividen, dan keuntungan modal. Kemudian yang kedua yaitu perlindungan terhadap kepentingan stakeholder lain, yakni pemenuhan hak dan kepentingan secara adil dan proporsional. Dan yang ketiga, penurunan biaya keagenan, yakni dari internal keberlangsungan perusahaan jangka panjang, untuk eksternalnya rusaknya tata ekonomi nasional. Nah, kegagalan bisnis secara masif yang dialami masyarakat atau konsumen akibat kelalaian, kecurangan, kegagalan bisnis. Nah, itu poin yang terakhir yaitu penurunan biaya keagenan dari sasaran dan tujuan tata kelola perusahaan. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu prinsip OECD. OECD itu apa sih? Nah, OECD atau kepanjangannya sendiri yaitu Organization for Economic Cooperation and Development, yaitu organisasi internasional yang sangat berkepentingan terhadap berjalannya sistem tata kelola perusahaan di negara-negara anggotanya dan selain anggota. Nah, adapun anggota dari Organization for Economic Cooperation and Development ini sendiri, yang pertama ada Australia yang bergabung pada tahun 1971. Kemudian yang kedua Austria yang bergabung pada tahun 1961. Ada Belgia juga yang bergabung pada tahun 1961, Kanada yang bergabung pada tahun 1961, Chile yang bergabung pada tahun 2010, Kolombia yang bergabung pada tahun 2020, Costa Rica yang bergabung pada tahun 2021, dan juga Republik Ceko yang bergabung pada tahun 1995. Nah, kerangka tata kelola perusahaan harus mendapati 3 komponen. Yang pertama, meningkatkan format pasar yang transparan dan efisien. Kemudian yang kedua, konsisten dengan peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir, menyatakan secara jelas pembagian tanggung jawab antara wewenang, pengawasan, regulasi, dan pelaksanaan. Nah, dalam prinsip OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development ini terdapat 5 prinsip yang tercakup dalamnya, yaitu yang menurut OECD itu yang pertama hak pemegang saham, kemudian yang kedua perlakuan adil terhadap pemegang saham, dan yang ketiga peran stakeholder, dan yang keempat pengungkapan dan transparansi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab dewan.
Nah, selanjutnya akan kita bahas 5 prinsip dari OECD yang tadi. Nah, kerangka tata kelola perusahaan merujuk pada prinsip-prinsip, aturan, dan praktik yang mengatur cara perusahaan dijalankan dan dikelola. Kerangka ini dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara efisien, transparan, dan akuntabel, serta mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Kerangka tata kelola perusahaan mencakup berbagai aspek, termasuk struktur perusahaan, peran dan tanggung jawab dewan direksi, hak-hak pemegang saham, pengungkapan informasi, dan perlakuan adil terhadap pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi perusahaan, mengurangi risiko, meningkatkan kinerja, dan membangun kepercayaan dari pemegang saham dan masyarakat tentunya. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dari 5 prinsip yang tadi? Prinsip yang tercakup dalam OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, yaitu kerjasama dan pembangunan ekonomi, organisasi internasional yang tadi ya. Nah, yang pertama akan kita bahas nih, hak pemegang saham. Nah, prinsip ini menekankan pentingnya memberikan hak-hak yang adil dan setara kepada pemegang saham, termasuk hak untuk memperoleh informasi yang relevan, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan, dan hak untuk memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan. Prinsip ini juga menekankan perlunya perlindungan terhadap hak-hak minoritas pemegang saham. Yang kedua, perlakuan adil terhadap pemegang saham. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa perusahaan harus memperlakukan semua pemegang saham dengan adil dan setara, tanpa memihak kepada pihak tertentu. Hal ini mencakup perlakuan yang adil dalam hal distribusi dividen, akses terhadap informasi, kesempatan berpartisipasi dalam pertemuan pemegang saham, dan proses pengambilan keputusan perusahaan. Dan yang ketiga, peran stakeholder nih. Yang ini, prinsip ini mengakui bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap berbagai pihak yang terpengaruh oleh kegiatan perusahaan, seperti karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas lokal, dan lingkungan. Prinsip ini mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan ini dalam pengambilan keputusan, dan untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan mereka. Nah, yang keempat, pengungkapan dan transparansi. Prinsip ini menekankan pentingnya pengungkapan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan diharapkan untuk mengungkapkan informasi yang mencakup kinerja keuangan, risiko bisnis, kepemilikan saham, dan kebijakan tata kelola perusahaan. Dengan adanya transparansi ini, pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan memahami bagaimana perusahaan dijalankan. Nah, yang terakhir, tanggung jawab dewan. Nah, prinsip ini menekankan pentingnya peran dan tanggung jawab direksi dalam mengawasi dan mengelola perusahaan. Dewan direksi bertanggung jawab untuk mengambil keputusan strategis, mengawasi manajemen, dan melindungi kepentingan pemegang saham. Prinsip ini menekankan perlunya keberagaman dalam komposisi dewan, keahlian yang memadai, independensi, dan akuntabilitas dewan dalam menjalankan tugasnya. Kelima prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan baik dengan mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan dan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi perusahaan, bangun kepercayaan masyarakat terhadap korporasi. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya presentasikan mengenai
kerangka tata kelola perusahaan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan presentasi ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan juga bagi pendengar sekalian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.